Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tetep Nur Cahyadi dari Program Studi Pendidikan Teknik Mesin 2019 Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kali ini, video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Seminar Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh Pak dosen Januari. Nah, adapun tema video kali ini yaitu berkaitan dengan jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Nah, kita mengetahui itu dalam dua ayat surah Al-Baqarah yang sudah populer tentunya, yang sering kita dengar, Allah memerintahkan bagi hambanya untuk meminta pertolongan dengan sabar dan sholat. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Yang artinya, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, dan sungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran surah Al-Baqarah ayat ke-45. Di ayat yang lain juga dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Nah, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran surah Al-Baqarah ayat 153. Nah, jadi ada dua kata kunci gitu ya, yaitu sabar dan salat. Nah, sabar di sini merupakan suatu kunci keberhasilan gitu ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, Allah memerintahkan agar kita meminta pertolongan dalam segala hal dengan bersabar menghadapinya. Seorang hamba jika bersabar dan menunggu keberhasilan yang Allah berikan, maka niscaya masalah yang dihadapinya itu akan menjadi ringan gitu. Jika engkau mendapat suatu musibah, maka engkau butuh bersabar dalam menghadapinya. Nah, jadi bersabarlah dan peganglah janji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabda beliau, yang artinya, dan ketahuilah sesungguhnya kemenangan itu beriringan dengan kesabaran, jalan keluar itu beriringan dengan kesukaran, dan sudah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Hadis riwayat Ahmad. Nah, ini saya kutip dari buku Riyadhus Shalihin. Nah, ayat tadi gitu ya menunjukkan secara khusus keutamaan sabar, karena sabar menjadi sebab datangnya pertolongan Allah dari berbagai penderitaan dan musibah. Nah, para ulama menjelaskan bahwa kesabaran itu ada tiga hal gitu ya, mencakup tiga hal. Yang pertama, sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, ada sabar dalam meninggalkan maksiat. Dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi takdir Allah. Nah, lalu kata kunci yang kedua itu salat gitu ya. Nah, salat ini adalah sebab gitu pertolongan berbagai permasalahan dunia dan agama. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata bahwasanya adapun salat maka akan menjadi penolong dalam setiap urusan dunia maupun agama, sehingga disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila mengalami suatu masalah serius, beliau segera melakukan salat. Nah, ini hadis riwayat Abu Daud ya, hadis hasan. Nah, Allah telah menerangkan itu dalam kitabnya bahwa salat akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jika seorang hamba itu meminta pertolongan dengan melakukan salat dalam setiap urusannya, maka Allah akan mudahkan baginya, karena salat merupakan penghubung antara hamba dengan Rabb-nya gitu. Nah, berhentinya aktivitas hamba kemudian melaksanakan salat, menjalin hubungan dengan Rabb-nya, berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah, juga disertai pula dengan amalan-amalan sunnah lainnya gitu yang dia lakukan saat sholat tersebut, maka ini semua merupakan sebab sholat yang dia lakukan menjadi penolong baginya. Nah, itu dikutip dari
buku Riyadhus Shalihin juga. Nah, jadi penting menjadi catatan di sini, yaitu bahwa salat akan menjadi sebab pertolongan apabila dikerjakan secara sempurna, yaitu menghadirkan hati dan melakukan dengan sempurna perkara yang wajib dalam salat. Adapun salat umumnya kebanyakan manusia hari ini hanyalah salat sekedar gerak anggota badan gitu ya, misalnya tanpa disertai dengan kehadiran hati, kehusyuan hati. Apabila orang melaksanakan salatnya dengan lalai serta hatinya sibuk memikirkan hal lain, maka salat yang seperti ini tidak akan menjadi penolong baginya. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi faidah yang kita ambil dari kedua ayat tadi gitu, bahwasanya yang pertama, petunjuk dan sekaligus perintah dari Allah agar seorang hamba itu meminta pertolongan kepada Allah dengan melakukan dua sebab ini, yaitu sabar dan sholat. Nah, yang kedua, Allah dalam ayat ini memanggil khusus kepada orang-orang yang beriman, menunjukkan betapa penting perintah Allah untuk bersabar dan melaksanakan sholat. Meminta pertolongan dengan sabar dan sholat inilah tuntutan dan konsekuensi keimanan seseorang. Lalu yang ketiga, sabar adalah kunci datangnya pertolongan Allah dalam menghadapi segala musibah. Kesabaran mencakup tiga hal ya, yang tadi, sabar dalam taat, sabar dalam meninggalkan maksiat, dan sabar dalam menghadapi takdir Allah, baik itu yang takdir buruk ataupun takdir baik. Nah, lalu yang keempat, salat adalah sebab datangnya pertolongan Allah. Ibadah salat yang dimaksud di sini adalah mencakup salat wajib dan juga berbagai salat sunnah lainnya. Nah, yang kelima, amal ibadah akan terasa berat gitu bagi orang-orang yang tidak khusyuk. Lebih-lebih lagi ibadah salat. Yang dimaksud orang yang khusyuk di sini adalah orang yang beriman, yang benar-benar menundukkan dan merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yaitu penetapan sifat ma'iyah gitu bagi Allah, yaitu kebersamaan Allah dengan makhluknya. Allah senantiasa bersama dengan orang-orang yang sabar dalam makna kebersamaan yang khusus, yaitu Allah senantiasa membantu dan memberi pertolongan kepada mereka. Nah, ini merupakan berita gembira gitu bagi orang-orang yang sabar dan selalu menunaikan sholat. Nah, kira-kira seperti itu mengenai sedikit penjelasan dari sabar dan sholat sebagai penolong. Nah, mudah-mudahan harapannya video singkat ini dapat memberikan banyak manfaat gitu ya, khususnya bagi yang penonton dan utamanya juga bagi saya untuk menyelesaikan tugas seminar pendidikan agama Islam. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekeliruan dan kesalahan. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.